Aceh Selatan. Apa tuan geboh nan kota, lupa tak tidak alam di sini, dan pemandangan laut India. Lupa tak tidak alam di sini, dan pemandangan laut India. Gimana kabarnya? Ya, siap ke kelas? Siapkan? Bersiap. Beri salam. Semua pakai masker ya. Jadi sebelum masuk ke pintu gerbang, semua sudah cuci tangan. Kalau makan tadi sudah pakai hand sanitizer. Jadi karena masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Sebelum Ibu memulai materi hari ini, kayaknya karena baru selesai jam istirahat, jadi pikirannya belum fokus untuk memulai pelajaran. Ya. Nah, sekarang coba Ibu mau melihat kalian fokus nggak? Ya, Ibu akan berikan sedikit ice breaking. Apa itu ice breaking? Ice artinya dingin. Breaking ya, seperti biasa. Ibu berikan itu untuk apa? Supaya mendinginkan suasana dulu. Jadi masih panas kan? Gak usah makan mie ya. Nah, ayo. Kalau Ibu berkata lagi ya, kalau Ibu katakan itu gajah, maka kamu katakan kecil. Artinya juga seperti ini ya, kecil. Kemudian kalau Ibu katakan semut, besar. Nanti siapa yang tidak konsen, siapa tidak fokus, akan dibukul besar. Ya, waktunya nggak lama, ini sudah saja. Baik, kamu dengar apa Ibu yang paling terakhir, ya? Gajah, semut, semut. Semut, gajah, semut. Kalau seperti ini Ibu nggak bisa lihat yang mana korbannya ya. Emang Ibu langsung ini ya. Ibu ya. Udah lagi nggak fokus nih. Gajah, semut, gajah, semut. Yang itu siapa? Oke. Gajah, semut,
sini nak. Nah, Gilang, kalau kamu sebutkan kepala dikukur, betul? Kelapa dikukur. Kelapa dikukur, kepala dicukur. Jadi kamu ulang secara cepat, ya. Oke, supaya kamu lebih fokus nanti waktu kita memulai pembelajaran. Oke, lanjut. Kelapa dikukur, kepala dicukur. Yang lebih cepat. Kelapa dikukur, kepala dicukur. Kelapa dicukur, kepala dicukur. Kelapa dicukur, kepala dicukur. Kelapa dicukur, kepala dicukur. Oke, bagus. Kita melanjutkan materi dan Ibu sudah coba beberapa, kayak ada lebih fokus ya. Nggak ingat lagi ini ya. Ini yang sudah dikembalikan tadi tempatnya ya. Oke. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, materi sebelumnya itu kita sudah membuat atau menentukan kardinalitas himpunan. Ya, sudah menyajikan himpunan dalam diagram Venn. Kemudian sudah juga membahas diagram himpunan semesta, himpunan bagian, sudah ya. Nah, sekarang ini ada hubungannya dengan materi hari ini, ya. Menyatakan himpunan ataupun mendaftarkan himpunan. Saya memberikan nanti himpunan narasi himpunan, kamu daftarkan bagaimana anggota-anggota dari himpunan itu. Nah, misalnya di sini ada himpunan A. 10 dan X anggota bilangan asli. Seperti ini ya. Kemudian D 2 kurang X lebih dari 2 dan X lebih dari atau sama dengan 12 X anggota bilangan. Oke. Nah, bagaimana cara kita mendaftarkan anggota itu? Oke, ayo siapa yang bisa mendaftarkan anggota himpunan A? Ayo siapa? Angkat tangan. Siapa? Ya. Mufid. Ayo, Mufid ke depan. Itu ambil spidolnya sama Lala. Spidolnya bocor.
lisan dari dua himpunan. Apa itu lisan nanti kita lihat ya. Kemudian melalui kegiatan mengamati contoh-contoh media bahan ajar, peserta didik dapat menentukan gabungan dari dua himpunan secara teliti. Lanjut yang terakhir, melalui KPD, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan irisan dan gabungan dua himpunan. Jadi nanti ibu akan berikan atau bagikan di KPD dan materi ajar. Nah, ya, kita lanjut. Jadi langkah-langkah pembelajaran kita hari ini yaitu di sini yang pertama ibu akan berikan kalian menyajikan satu permasalahan, ya. Kemudian anak ibu semua mendiskusikan permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiganya penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi nanti ibu akan membimbing kalian dalam kelompok, kita akan bagi kelompok seperti biasa, ya. Sedangkan keempat, langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi setelah anak ibu semua yang menyelesaikan dalam kelompok hasil diskusinya, itu nanti mempresentasikan hasilnya ke depan. Ya, kita lihat nanti yang mana yang hasilnya bagus, kemudian misalnya ada kendala, permasalahan di dalam kelompok, kita akan muncul berdasarkan presentasi. Ya. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi proses masalah. Bagaimana ini ya, di teknik penilaiannya ada 3, yaitu penilaian sikap. Nah, sikap apa yang ibu nilai pada saat kalian dalam proses pembelajaran? Itu pengamatan sikap pada saat anak-anak ibu semua dan kelompok. Apakah ada yang mengganggu teman, atau memang dia sikapnya bagus, kemudian bekerja sama, ya, teliti dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Kemudian penilaian pengetahuan, tes tertulis. Nanti ibu ya akan ada tes evaluasi untuk individu, ya, di akhir pembelajaran. Kemudian penilaian keterampilan juga tes tertulis dan non tes. Jadi ada 2 penilaian di sini. Apa itu? Penilaian keterampilan itu ada dalam bentuk tes tertulis, itu dievaluasi individu yang tadi, ya. Kemudian yang non tesnya nanti ibu akan lihat keterampilan kalian bagaimana dalam mempresentasikan hasil kerja kalian. Jelas? Kita lanjut ya. Nah, permasalahan yang pertama ini dia. Randi dan Angga adalah 2 orang sahabat. Ketika bercerita, mereka membicarakan buah-buahan kesukaan mereka. Himpunan buah yang disukai Randi adalah jambu, jeruk, melon, semangka, mangga, dan salak. Sedangkan himpunan buah yang disukai Angga adalah pisang, mangga, apel, rambutan, pepaya, jeruk, dan salak. Nah, ayo coba perhatikan ini permasalahan ini. Ada yang mau ditanyakan dari permasalahan yang sudah ada di depan? Ya, Yuni. Ini kan ada buah yang disukai oleh keduanya. Ada buah yang disukai oleh keduanya. Jadi itu Di mana? Ya, oke. Ada yang lain lagi? Ya, oke. Kalau buahnya sama-sama, bagaimana? Gimana? Kalau buah-buahnya sama, bagaimana bentuk dan diagram pet? Kalau buah yang disukai sama-sama, bagaimana bentuknya dalam diagram pet? Jadi pertanyaan yang anak-anak ibu tanyakan tadi itu akan kita selesaikan atau akan bisa terjawab pada saat kita semua menyelesaikan LKPD yang akan ibu bagikan. Oke ya? Nah, nanti kita akan review kembali pertanyaan tadi, ya. Kemudian kita simpan dulu sementara ya. Oke, yuk kita lihat permasalahan yang kedua. Ini ada permasalahan yang kedua. Terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Himpunan P adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 20, sedangkan himpunan Q adalah himpunan bilangan
isi roti isi di pasar, ibu membagi roti isi tersebut ke dalam 2 piring. Piring A berisi roti isi coklat, keju, kacang, dan nanas. Piring B berisi roti isi coklat, keju, stroberi, dan anggur. Cobalah kalian gabungkan isi piring A dan isi piring B. Nah, ya. Jadi dari permasalahan ini kita coba lihat atau coba kita selesaikan permasalahan 3 permasalahan ini melalui NKPD. Jadi anak-anak ibu semua untuk sekarang silahkan duduk per kelompoknya masing-masing seperti kelompok yang sudah biasa kita buat. Jadi di dalam kelompok itu kan sudah ada yang bisa membimbing kalian ya. Oke, yuk. Oke, nah teman, didengar arahan dari ibu ya. Di sini ibu akan bagikan LKPD dan materi ajar. Jadi LKPD ini di dalamnya ada anggota, nama-nama anggota. Silakan diisi nama-nama anggota. Kemudian tolong dibaca petunjuk pelaksanaannya. Nah, di sini ada permasalahan untuk lisan dan lingkungan. Permasalahan yang sudah ibu tampilkan tadi di depan. Di sini ada 3 permasalahan. Nah, anak-anak itu harus menyelesaikan 3 permasalahan ini dengan mendaftarkan anggota-anggota dari himpunan itu. Ya, jadi di sini sudah ada langkah-langkahnya. Silakan dilihat. Ibu akan bagikan dulu ya. Ini kelompok berapa? Kelompok di sini di materi ajar sudah ada arahan ataupun sudah ada di situ misalnya bagaimana sih Bu lambang dari irisan. Nah, itu di materi ajar sudah ada. Selesaikan LKPD yang sudah ibu bagikan dalam waktu 15 menit ya. Kemudian dari hasil di LKPD itu tuangkan di dalam karton untuk dipresentasikan di depan papan tulis. Ya, ya. Nah, waktu 15 menit yang tidak paham boleh nanti tanyakan langsung kepada ibu. Kita mulai dari sekarang ya.
misi bang. Oi barago. Kecil lah. Enggak bu, gini bu, 2 orang pegang karton, 1 orang presentasi. Oh, ada template. Oh juga. Siap-siap kelompok 3 ya. Seluruhnya tolong perhatikan ke depan teman-teman hasil kerjanya. Ayo cepat. Kalau mau presentasi hasilnya boleh dibuka ya. Nah, karena Meli juga jaraknya jauh dari ibu. Silakan Meli, maskernya boleh buka. Supaya suaranya jelas. Nyantuk ya. Oke, akhir duduk di tempatnya. Semua fokus perhatikan. Meli mau presentasi hasil dari kerja kelompoknya. Silakan. Ya, nama saya Felix Kamsono. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Ya. Untuk permasalahan pertama, katakanlah Randi yang menyukai buah-buahan jambu, jeruk, melon, semangka, mangga, dan salak. Sedangkan Angga yang menyukai pisang, mangga, apel, rambutan, pepaya, jeruk, dan salak. Buah yang sama-sama digemari oleh Randi dan Angga adalah jeruk, mangga, dan salak. Dan itulah dia contohnya. Dan untuk permasalahan kedua, katakanlah P sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Q itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Inilah dia contohnya. Nah, untuk permasalahan 3, penyelesaiannya A sama dengan coklat, keju, kacang, dan nanas. B itu sama dengan coklat, keju, stroberi, dan anggur. Gabungan ukuran A dan B adalah coklat, keju, kacang, nanas, stroberi, dan anggur. Nah, inilah dia contohnya. Oke. Ya. Belum selesai. Kenapa sekian cepat kali? Aduh, Feli. Oke ya, ada yang mau ditanyakan? Kenapa
Untuk kelompok 1 dan kelompok 5 masih belum waktunya masih tepat ya. Mungkin hasilnya sudah benar, tapi harus lebih giat lagi, lebih mempercepat lagi untuk diselesaikan. Ya. Oke, mari coba perhatikan semua ke depan. Dan dari tadi kita sudah capek ya, sudah capek. Kita akan melakukan peregangan jari sebentar.
Waktu 10 menit ya. Siap.
lakukan intermediate ya. Untuk yang belum paham jadi diperiksa dulu, nanti dikabari kembali. Kemudian gimana? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Bisa dipahami materinya? Bisa? Apa yang kalian sukai dari materi ini? Ya? Diagram pen? Ya? Oke? Baik. Coba anak-anak ibu semua, setelah kita belajar diagram pen, kemudian irisan dan gabungan, ibu harap ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, tentunya kamu sudah bisa mengikut bagaimana misalnya di dalam satu kelas ini, Bu, saya sukanya pelajaran IPA. Nah, si Najila sukanya pelajaran IPS. Itu gimana ya, Bu? Cara ngitungnya, bagaimana cara kita melihat ataupun misalnya ada beberapa orang lagi yang menyukai pelajaran matematik. Bagaimana cara menentukan yang ketiga-tiganya suka? Nah, setelah kamu mempelajari irisan dan gabungan ini, kamu sudah bisa mencari tahu hasil dari pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi di awal ya. Nah, pertanyaan di awal apa? Ini, Bu, kenapa mereka menyukai kedua buah yang sama? Jawabannya apa? Sekarang kamu sudah tahu kan jawabannya? Nah, gitu ya. Apa jawabannya? Karena itu adalah masuk ke dalam irisan. Nah, kemudian tadi Mufid juga bertanya bagaimana aku menggambarkan diagram Venn. Setelah kamu menyelesaikan KPD, kamu sudah bisa nggak menggambarkan diagram Venn yang Mufid? Sudah. Oke, baik ya, alhamdulillah. Jadi ada sedikit pesan moral ya. Jadi pesan moralnya hari ini adalah